Fenomena orang yang berhutang namun enggan membayar ketika ditagih semakin marak terjadi di masyarakat. Ketika ditagih, sebagian orang cenderung menghindar atau memberikan berbagai alasan untuk menunda pembayaran, yang akhirnya menyebabkan frustrasi bagi pihak yang memberi pinjaman. Selain menghindari pembayaran, ada juga yang ketika ditagih justru marah dan merespon dengan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini bisa berupa ancaman, kekerasan, pelecehan, atau bahkan tindakan penghilangan nyawa terhadap pihak yang menagih. Emosi yang tidak terkendali dan ketidakmampuan untuk menghadapi konsekuensi dari hutang seringkali mendorong individu tersebut untuk bertindak agresif. Seperti yang terjadi pada kasus kali ini di kota Surabaya pada tahun 1996. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Saat itu adalah hari biasa di Surabaya, tanggal 6 Februari 1996, dan lingkungan Wonorejo yang padat menjadi hidup dengan aktivitas bersama. Warga sedang bergotong royong untuk membersihkan jalan dan membuangi sampah-sampah. Saat semua orang sibuk menyapu dan mengumpulkan sampah, seorang warga menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di antara tumpukan sampah tersebut, terdapat satu kantong plastik yang terlihat mencolok. Ketika diangkat, kantong plastik itu terasa berat dan mengeluarkan bau busuk yang jauh lebih menyengat daripada sampah biasa. Didorong oleh rasa ingin tahu dan kecurigaan, warga memutuskan untuk memeriksanya. Ketika dengan hati-hati mereka membuka kantong itu, apa yang mereka lihat di dalamnya lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Di dalamnya terdapat kepala manusia yang dibungkus rapat dengan plastik. Penemuan tersebut cukup untuk memberikan gelombang kejutan dan teror terhadap warga di sana. Teriakan ngeri bergema di jalan-jalan dan polisi segera dipanggil ke sana. Pihak berwenang segera tiba lalu mengamankan daerah tersebut dan mengangkut penemuan yang mengerikan itu ke RSUD Dr. Sutomo. Namun tanpa adanya bagian-bagian lain untuk diperiksa, maka tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi korban. Kepalanya masih utuh, tetapi tidak ada tindakan otopsi yang dilakukan pada saat itu. Misteri tentang kepala siapa yang ditemukan menyebar dengan cepat ke seluruh lingkungan sekitar, dan segera cerita tersebut menyebar ke seluruh kota Surabaya. Ketika berita tersebut menyebar ke masyarakat yang kehilangan salah satu anggota keluarga, mereka mulai berdatangan ke rumah sakit dengan harapan mendapatkan secercah jawaban. Di antara mereka adalah Agus Purwanto yang sedang cemas mencari saudara perempuannya, Puji Astutik, selama berhari-hari. Jantungnya berdebar kencang saat dia mendekati rumah sakit karena takut akan apa yang mungkin dia temukan. Ketika dia diperlihatkan pada kepala yang terpenggal, ketakutan terburuknya menjadi kenyataan. Ternyata itu benar kepala kakaknya, Puji Astutik, warga Kampung Malang. Ketika kepala itu kini sudah teridentifikasi, polisi segera mengintensifkan penyelidikan. Saksi-saksi dari lingkungan tempat tinggalnya ingat melihat Puji hari itu berjalan menuju ke rumah tetangganya, Astini Sumiasih. Namun tidak ada seorang pun yang melihat Puji meninggalkan rumah Astini hari itu. Dan sejak itu, Astini sendiri jarang terlihat di daerah tersebut. Tidak membuang waktu, polisi segera menuju ke rumah Astini untuk menanyainya tentang hilangnya Puji. Ketika mereka mengetuk pintu rumahnya, Astini sendiri yang kemudian membukanya. Pada awalnya, polisi bertanya kepada Astini tentang kunjungan Puji ke rumahnya, tetapi mereka tidak langsung menuduhnya melakukan apapun. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Tanpa banyak desakan, Astini mengaku. Yang lebih mengejutkan, dia mengakui tidak hanya membunuh Puji, tetapi juga telah membunuh 2 wanita lain. Dengan cepat, kasus ini berubah menjadi jauh lebih mengerikan, yang mengungkap serangkaian pembunuhan brutal yang terkait dengan hutang. Jadi bagaimana semuanya terungkap, dan apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus mengerikan ini? Astini Sumiasih lahir pada tanggal 22 Desember 1955 di Jombang, Jawa Timur. Kehidupan awalnya sedikit misteri.
tidak banyak yang terdokumentasikan tentang masa kecilnya. Tetapi dari yang kita tahu, Astini berasal dari sebuah keluarga yang berjuang untuk mencari nafkah. Mereka hidup dalam kemiskinan, dan orang tuanya bekerja tanpa kenal lelah hanya supaya dapat memenuhi kebutuhan pokok. Meski begitu, kebutuhan keluarga ini masih belum bisa sepenuhnya terpenuhi. Astini bukan anak tunggal. Dia memiliki kakak laki-laki, dan seperti yang sering terjadi dalam keluarga berpenghasilan rendah, kakak laki-lakinya mengambil peran sebagai orang tua. Jika menjadi anak tertua di keluarga, biasanya perlu mengambil tindakan dan membantu orang tua dengan merawat adik-adik. Tetapi saat itu yang terjadi adalah kakak laki-laki Astini sendiri masih anak-anak, yang berarti dia tidak begitu tahu bagaimana cara membesarkan Astini dengan benar. Alih-alih sabar dan telaten, kakaknya mengasuh Astini dengan keras dan penuh konflik. Proses ini menciptakan banyak ketegangan dalam hubungan mereka sejak mereka masih anak-anak. Seperti yang kita ketahui, pengalaman masa kanak-kanak memiliki dampak besar ketika kita menjadi dewasa. Pola asuh Astini yang kasar tidak memberikan manfaat yang baik. Selama bertahun-tahun, gejolak emosi Astini menyebabkan masalah kemarahan yang mendalam dan perilaku impulsif. Sayangnya, masalah ini berdampak buruk pada dirinya sendiri dan berperan besar dalam membentuk tindakannya kelak, yang akan meninggalkan noda hitam pada namanya. Seiring bertumbuh dewasa, Astini bekerja sebagai pembuat plastik penutup becak. Pekerjaan sederhana yang menyibukkan tangannya dan membantu keluarganya. Dia kemudian menikah dengan seorang pria bernama Supilin, dan mereka memiliki 3 anak. Hidup mereka tidak penuh kekayaan atau kemudahan. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang penuh sesak di Jalan Kampung Malang Utara, sebuah lingkungan yang padat penduduk. Terlepas dari keadaan mereka, Astini dan Supilin bekerja tanpa kenal lelah untuk menafkahi anak-anak mereka. Dedikasi mereka termasuk menanamkan nilai-nilai kerja keras, ketahanan, dan ketekunan pada ketiga anak mereka untuk memastikan mereka memiliki landasan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup selagi masih di dunia. Di kalangan para tetangga, Astini sebenarnya dikenal dengan baik. Dia selalu siap untuk membantu para tetangga ketika mereka membutuhkan bantuan, suatu sikap yang membuatnya mendapatkan reputasi yang baik. Akan tetapi, di balik penampilan luarnya yang membantu itu, amarahnya tidak terkendali. Semua tetangganya sudah mengetahui tentang sifatnya yang pemarah. Ejekan atau provokasi sekecil apapun dapat memicu kemarahannya, kata-kata kotor, dan pertengkaran yang meledak-ledak. Sementara tidak ada catatan nyata mengenai adanya pertengkaran fisik, tapi yang jelas, lidahnya yang tajam dapat menimbulkan banyak sakit hati. Para tetangganya berusaha semaksimal mungkin agar tidak memicu kemarahannya. Di luar emosinya yang meledak-ledak, Astini juga mempunyai perangai lain yang meresahkan. Dia punya kebiasaan meminjam uang pada tetangganya, mulai dari jumlah yang kecil Rp20.000 hingga jutaan rupiah, tergantung pada kebutuhannya. Ketergantungan pada pinjaman bukan hanya kejadian yang terjadi satu kali saja, tetapi menjadi kebiasaan jika kekurangan uang. Ketika meminjam sedikit uang dari sana-sini mungkin tampak tidak terlalu berarti, namun ketidakmampuan Astini dalam mengelola keuangannya menyebabkan tekanan yang signifikan bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada kehidupan orang-orang di sekitarnya yang sering ia mintai bantuan. Kebiasaan meminjam ini diikuti pula dengan kebiasaannya yang jarang membayar hutangnya. Karena pinjamannya yang belum dibayar menumpuk, hubungannya dengan para tetangganya mulai memburuk. Orang-orang yang pernah dengan murah hati meminjamkan uang padanya mulai menjadi frustrasi. Karena setiap kali mereka meminta hutangnya dibayar, Astini akan menolak dengan alasan tidak punya uang. Kerap kali dia meledak dalam kemarahan dan mengusir mereka dari rumahnya, menolak untuk mengakui tanggung jawabnya. Penolakannya untuk membayar hutang-hutangnya membuatnya menjadi bahan gunjingan warga setempat dan menciptakan ketegangan yang sulit untuk diabaikan. Korbannya, Puji Astutik, adalah seorang dari beberapa tetangga yang telah meminjamkan uang mereka kepada Astini.
Puji saat itu meminjamkan Rp20.000. Meskipun jumlah tersebut mungkin terlihat kecil jika dilihat dari standar saat ini, namun nilai tersebut jauh lebih besar pada tahun 1996. Hari itu, Puji pergi ke rumah Astini untuk meminta pembayaran kembali. Bukan pertama kali Puji menagih hutang kepada Astini, namun Astini selalu saja bilang tidak punya uang. Sudah berulang kali Astini menyampaikan tidak punya uang untuk membayar hutangnya kepada Puji, bahkan untuk makan sehari-hari pun tidak punya. Alasan Astini yang kesekian kalinya hari itu membuat Puji naik pitam dan memaki hingga kata-kata kasar keluar dari mulutnya. Astini lalu mengajak Puji masuk ke rumahnya, berpura-pura hendak mengambil uang. Namun bukan uang yang diambilnya. Astini ternyata mengambil besi panjang. Ketika itu Puji dalam keadaan lengah dan Astini langsung menghantam kepalanya dengan besi itu. Pukulannya fatal. Puji mati seketika. Tubuh tak bernyawa-nya bersimbah darah. Dengan panik, Astini menyeret tubuh Puji ke dapur dan menyembunyikannya agar tidak terlihat. Pada jam 2 dini hari, Astini terbangun. Dengan terhuyung-huyung, dia pergi ke dapur dengan membawa pisau besar dan memotong-motong tubuh Puji menjadi 10 bagian, yang masing-masing bagian dibungkus di dalam plastik. Saat subuh, dia memberanikan diri keluar untuk membuang bagian-bagian tubuh Puji di berbagai lokasi di sekitar Surabaya. Polisi merasa ngeri ketika mereka mendengarkan pengakuan rinci Astini. Tetapi kengerian itu tidak berakhir di sana. Astini mengungkapkan bahwa Puji bukanlah korban pertamanya. Dia telah membunuh 2 wanita lain sebelumnya, Rahayu dan Sri Astutik, yang juga para tetangganya yang telah meminjamkan uang kepadanya. Misteri hilangnya mereka yang menghantui masyarakat kini terpecahkan. Rahayu telah meminjamkan uang kepada Astini sebesar Rp1.250.000 dan dia dibunuh pada bulan Agustus 1992. Sementara Sri Astutik telah meminjamkannya Rp250.000 dan kemudian Rp300.000 lagi. Jadi total ia meminjamkan uangnya pada Astini sebesar Rp550.000. Sri Astutik dibunuh pada 1 November 1993. Kedua wanita tersebut menemui ajalnya dengan cara yang sama brutalnya dengan Puji. Jenazah mereka berdua, Rahayu dan Sri Astutik, tidak pernah ditemukan sepenuhnya. Karena setelah membunuh kedua wanita tersebut, Astini juga memotong-motong tubuh mereka dan membuang bagian-bagiannya di berbagai tempat sampah dan sungai di sekitar Surabaya. Metode pembuangan ini sangat menyulitkan pihak berwenang untuk menemukan sisa-sisa jasad mereka secara utuh. Itulah sebabnya hanya beberapa bagian seperti tangan dari Sri Astutik yang pernah ditemukan. Bagian-bagian tubuh mereka yang lain telah tersebar dan kemungkinan besar sudah hilang membusuk. Pengakuan Astini menutup daftar kasus 2 orang hilang tersebut. Setelah itu, segera polisi melimpahkan kasus Astini ke Pengadilan Negeri Surabaya. Pada tanggal 17 Oktober 1996, pengadilan menjatuhkan putusan hukuman mati kepada Astini Sumiasih. Tetapi Astini belum siap menerima nasibnya. Setelah menerima putusan hukuman mati itu, dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan harapan dapat menunda hukumannya. Sambil menunggu hasil bandingnya, dia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Sukun, Malang, Jawa Timur. Namun pada bulan Januari 1997, permohonan bandingnya ditolak karena Pengadilan Tinggi Jawa Timur mendukung keputusan awal Pengadilan Negeri Surabaya. Tetap berusaha untuk menghindari hukuman mati, Astini membawa kasusnya ke Mahkamah Agung. Namun pada bulan Juni 1997, Mahkamah Agung juga memutuskan untuk mendukung 2 putusan sebelumnya. Meski ditolak, Astini tidak menyerah. Dia mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya. Tetapi sekali lagi hasilnya tetap tidak berubah. Hukuman mati tetap dijatuhkan. Harapan terakhirnya terletak pada permohonan gerasi dari Presiden. Tetapi pada tahun 2004 permohonannya ditolak. Tidak ada jalan keluar. Jelas bahwa tidak ada yang bisa mengubah nasibnya. Karena tanggal eksekusinya sudah dekat,
Astini dipindahkan dari penjara Sukun Malang ke penjara Medaeng di Sidoarjo. Di sana, Astini menghabiskan 5 hari mengisolasi diri dari tanggal 15 hingga 19 Maret 2005. Saat menunggu waktu eksekusi, Astini dikunjungi oleh suaminya Supilin dan beberapa anaknya. Di saat-saat terakhir itu, Astini memberi pesan pada anak-anaknya untuk memperkuat iman mereka, untuk rajin beribadah, dan meminta mereka untuk mendoakannya saat dia menghadapi kematiannya. Pada tanggal 20 Maret 2005, Astini dibawa ke tempat eksekusi, di mana regu tembak yang terdiri dari 12 personel Brimob Polda Jawa Timur menunggunya. Setelah dieksekusi, jenazah Astini dibawa ke RSUD Dr. Sutomo, di mana kematiannya secara resmi dikonfirmasi. Keluarga Puji Astutik pun puas dengan hukuman mati itu. "Saya sudah senang, saya sudah puas," kata Suharti, ibu dari Puji Astutik. Selain Suharti, ketiga adik Puji, yakni Yulianto, Lilik, dan Agus Purwanto berteriak, "Astini telah mati, kami puas, hutang nyawa dibayar nyawa. Terima kasih Bapak Polisi." Jenazah Astini kemudian dimakamkan di Wonokusumo Kidul, Surabaya. Sesuai dengan permintaan keluarga, jenazah Astini diurus pemakamannya oleh pemerintah. Setelah eksekusi Astini, cerita tentangnya terus menghantui warga sekitar. Rumor tentang rumahnya yang dikutuk dan dihantui mulai menyebar ke keluarga yang menyewa rumah tempat Astini melakukan pembunuhan. Keluarga penyewa itu meninggalkan rumahnya tak lama setelahnya. Meskipun telah direnovasi, tidak ada yang mau menempati rumah itu. Dikatakan banyak kejadian aneh terjadi di ruang yang dulunya adalah dapur, lokasi di mana Astini secara brutal memutilasi para korbannya. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa ruangan itu juga berbau seperti darah. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.